Bab ke-32, saling percaya satu dengan yang lainnya. Sita merasa bersyukur bisa mengenal teman-teman yang baik di kota, kini dia punya teman baru lagi yang membantu dia yaitu Andi. Sita, aku mau nanya sama kamu, Ibas pernah cerita sama aku katanya Mulan punya teman cowok, dan Ibas curiga kalau teman cowoknya itu suka sama Mulan, emang bener ya? Tanya Andi penasaran. Maksud Pak Andi Dokter Rio? Tatap Sita. Itu pria yang duduk di samping meja Ibas sambil menunjuk ke arah Rio yang sedang berbincang dengan sesama kolega. Sita pun melihat ke arah Rio. Oh ya, pria itu Dokter Rio namanya Pak. Dia memang teman Dokter Mulan dari kuliah sampai sekarang. Memang dulu Dokter Rio pernah bilang suka sama Dokter Mulan waktu kuliah. Tapi Dokter Mulan hanya menganggap Dokter Rio sebagai teman. Ucap Sita menjelaskan. Gitu ya ceritanya. Pantas saja pandangan matanya berbeda ketika memandang Mulan. Ucap Andi sambil menatap ke arah Rio. Dulu waktu pertama saya kerja di klinik saya pikir mereka pacaran. Habis dekat banget hampir setiap weekend mereka jalan bareng. Ucap Sita. Sita pun terbersit ingin menceritakan kejadian tadi waktu di toilet. Pak Andi, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sebenarnya tadi waktu saya sama dokter ke toilet kami mendengar ada para karyawati yang berbicara tentang masa lalunya Pak Ibas. Katanya Pak Ibas belum bisa move on sama mantan pacarnya yang model itu, kata Sita dengan mimik yang serius. Kalian dengar itu? Terus reaksi Mulan bagaimana? Tanya Andi terkejut. Dokter menangis di toilet tadi, saya kasihan lihatnya. Ucap Sita sedih. Kayaknya Ibas harus tahu masalah ini. Aku tidak akan membiarkan karyawati itu lepas begitu saja. Aku pasti akan menghukumnya. Geram Andi dengan mata yang membulat. Menurutku juga begitu, biar Dokter Mulan tidak salah paham. Sambung Sita. Acara pesta perusahaan berjalan dengan lancar. Mulan yang masih duduk melihat betapa sibuknya suaminya menemui dan berbincang dengan koleganya. Apakah Mas Ibas belum bisa move on dari mantannya ya, pikir Mulan sambil melihat Ibas dari kejauhan. Hei! Tiba-tiba Andi sudah berada di hadapannya. Dari tadi suaminya dilihatin terus, kenapa? Takut nyangkut sama cewek cantik? Ucap Andi seraya duduk di sampingnya. Mas Andi ngagetin saja. Ucap Mulan sambil meletakkan tangannya di dadanya. Percaya padaku, Ibas sangat mencintaimu. Walaupun mungkin dia jarang mengatakannya atau bahkan tidak pernah bilang sama kamu. Tapi dia membuktikannya lewat perbuatannya, bukan hanya kata-kata saja. Ucap Andi. Iya sih, Mas Ibas sudah baik denganku bahkan sebelum kita menikah. Aku saja yang sering salah sangka kepadanya. Ucap Mulan sedih sambil memandang suaminya. Satu lagi Lan, jangan dengarkan apa kata orangnya. Kalau ada sesuatu yang kamu ingin tahu dari Ibas, tanya sendiri sama orangnya, oke? Aku pulang dulu, mau ngantar temanmu itu. Sambil melirikkan matanya kepada Sita. Iya, hati-hati ya Mas, jangan berantem di jalan, kata Mulan. Andi berjalan ke arah Sita dan mengajaknya pulang. Sita tersenyum dan melambai kepada Mulan dari jauh. Mulan membalas senyuman Sita dan lambaiannya. Duh, manis sekali persahabatan kalian, aku jadi iri, ucap Shakira yang sudah berada di samping Mulan. Aku pamit ya, mau pulang dulu. Kata Rio yang berdiri di samping Shakira dengan lengan yang digandeng oleh Shakira. Oh iya, terima kasih ya sudah datang, maaf ya aku tidak bisa lama bincang-bincangnya. Jawab Mulan dengan senyuman khasnya yang selalu membuat jantung Rio berdebar. Gak pamitan sama Mas Ibas dulu? Tanya Mulan. Rio pun menatap ke arah Ibas yang sedari tadi sangat sibuk. Sepertinya dia sedang sibuk menemui para koleganya, kami langsung pulang saja. Ucap Rio. Mulan pun mengangguk. Rio dan Shakira melenggang keluar dari tempat acara sambil terlihat berbincang. Sesampainya di rumah selesai salat, Ibas langsung melemparkan badannya di kasur dan menopangkan tangan untuk menutupi matanya. Mulan melihat suaminya terlihat sangat letih. Ternyata Ibas memikirkan perkataan Andi tadi waktu di pesta, bahwa Rio memang pernah menyatakan cinta kepada Mulan waktu kuliah tapi ditolak oleh Mulan,
dan para karyawati yang bergosip tentang masa lalunya didengar oleh Mulan. Tapi Andi berjanji kepada Ibas akan menghukum karyawati tersebut. Dia pun mengintip dari balik tangannya, Mulan sedang duduk dan memandanginya. "Mas capek, mau aku pijitin atau aku ambilkan minum?" ucap Mulan lembut. Ibas beranjak duduk di depan Mulan dan menatap istrinya itu. Lumayan capek, tapi setelah melihat istriku yang cantik jadi hilang capeknya, jawab Ibas sambil tersenyum. "Sayang, ada yang mau kamu tanyakan sama Mas? Masalah apapun pasti Mas jawab." Sambil memandang wajah Mulan, hati Mulan pun tergerak untuk bertanya tentang masa lalunya Ibas. Tapi dia takut membuka luka lama Ibas yang sudah tertutup rapat itu. "Sepertinya tidak ada yang harus aku tanyakan sama Mas. Mas sudah terlihat sangat capek," pandang Mulan. "Beneran nih?" ucap Ibas meyakinkan. Kemudian Mulan pun memantapkan hati untuk bertanya kepada Ibas, agar hatinya tenang. "Sebenarnya ada sih, tapi takut Mas Ibas marah sama aku. Soalnya kalau Mas Ibas marah serim kayak singa." Ledak Mulan. "Apa kamu bilang aku seperti singa?" Sambil menggelitik perut Mulan. Mulan pun merasa geli dan sedikit tertawa. "Emang bener kan? Mas itu galak kayak singa," jawab Mulan sambil menepis tangan Ibas yang menggelitikinya. "Ayo mau tanya apa? Mumpung Mas lagi baik, kalau nggak ada yang mau ditanyain Mas tinggal tidur lo," kata Ibas. "Gini Mas, sebenarnya tadi aku dengar dari orang, katanya Mas belum bisa move on dari mantannya Mas yang model itu." Tanya Mulan dengar ragu, takut Ibas tersinggung. "Ellen?" Nama wanita itu Ellen. Hati Mulan terasa seperti ditusuk ketika Ibas mengucapkan nama mantannya itu. "Oh jadi namanya Ellen, Mas, kayaknya Mas masih cinta sama wanita yang namanya Ellen itu." Sambil memalingkan wajahnya dari Ibas. "Dengerin dulu dong penjelasan Mas, kebiasaan deh kamu ini nggak mau mendengar penjelasan orang." Sambil memegang dagu istrinya dan menghadapkan ke arahnya. "Dulu Mas memang cinta sama dia, bertahun-tahun kita pacaran, tapi dia lebih memilih karirnya daripada aku dan meninggalkanku sendirian. Setelah itu Mas sudah tidak ingin mengenal wanita dan juga cinta, tapi setelah Mas bertemu denganmu pandangan Mas jadi berbeda. Mas ingin mengenalmu lebih dalam karena sifat dan kasih sayangmu terasa spesial di mataku. Akhirnya kita nikah kan? Jadi beneran Mas sudah move on?" pandang Mulan mencari kepastian. "Mau Mas buktikan?" "Coba buktikan biar aku percaya." Ibas pun memeluk Mulan dan mengajaknya berlayar di lautan cinta mereka, sebagai tanda cinta Ibas kepada Mulan. "Pagi sayang." Mulan pun membuka mata, dan mengerjapkan matanya untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Ibas sudah tersenyum di depannya dan sudah mandi. "Gimana tadi malam bukti cintaku?" goda Ibas. "Apa sih Mas?" jawab Mulan malu. "Mandi dulu sana, habis itu kita sholat subuh jamaah." "Baik Mas." Mulan pun pergi ke kamar mandi sambil membawa sehelai selimut yang melekat di badannya. "Awas nanti selimutnya jatuh loh, nggak jadi sholat subuh nanti." Ledek Ibas sambil menyeringai. Mulan pun menghadap ke arah Ibas sambil membelalakan matanya dan lari masuk ke kamar mandi. Ibas tersenyum melihat tingkah istrinya yang lucu itu.